Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Good News kali ini, saya ingin menyampaikan masalah mengenai air. Di Kejadian 1 ayat 6 dikatakan, berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itulah penciptaan hari kedua, di mana sebelum tanaman, hewan, atau manusia ada, Tuhan telah menyediakan kebutuhan vital yang mereka sangat butuhkan untuk kehidupannya. Di kitab Ayub 36, 27-28 dikatakan ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Di sini kita lihat betapa Tuhan baik. Sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan hidup kita yang vital. Salah satu yaitu air. Fisiologi air, ya, tubuh manusia terdiri dari sebanyak lebih dari 60% air dari berat badannya. Misalnya paru-paru, hati hampir 86%, ginjal darah 83%, otak atau jantung 75%, otot tubuh 75% juga, tulang 22%. Apa fungsi air dalam tubuh kita? Dia membantu sistem pencernaan, mengeluarkan kotoran atau racun tubuh, bisa juga sebagai pelumas atau bantalan pada persendian tubuh kita. Juga berfungsi sebagai pelembab kulit dan jaringan tubuh dan transportasi nutrisi sel. Berapa kebutuhan air untuk tubuh kita? Secara internal kita membutuhkan 8 sampai 12 gelas sehari atau 2 sampai 3 liter. Tergantung aktivitas tubuh kita, kondisi tubuh kita, suhu udara di sekitar kita, kelembaban, dan intensitas kita berkemih. Kita juga bisa lihat dari patokan air kemih kita. Ketika warna air kemih kita sudah kuning pekat, itu artinya kita sudah kekurangan cairan. Dan hati-hati pada penderita jantung atau ginjal, kebutuhan air itu harus dibatasi. Kebutuhan air eksternal ya kita juga butuhkan untuk mandi, cuci, maupun terapi yang kita sebut hidroterapi. Ada satu istilah yang kita kenal, dehidrasi, di mana ada satu kondisi ketika tubuh kehilangan cairan yang lebih banyak daripada yang didapat, yang bisa berakibat fungsi tubuh akan terganggu. Apa tanda-tanda dehidrasi? Merasa haus, pusing sampai sakit kepala, kadang rasa gampang lelah, kulit kering, dan salah satu juga khasnya jarang berkemih. Ada berapa hubungan air dengan kondisi kesehatan kita? Misalnya pada penyakit kardiovaskular, pada penelitian terhadap 20.000 peserta yang minum air putih lebih dari 1,25 liter, didapati resiko penyakit jantung koroner turun 46%, dan pada wanita turun hampir 59%. Ada juga hubungan air dengan penyakit kanker, di mana pada beberapa pasien yang mendapat cairan air putih lebih dari 5 gelas sehari, resiko kanker usus akan turun sampai 92%, resiko kanker payudara turun sampai 59%, juga resiko kanker kandung kemih turun sampai 51%. Tapi di dunia ini ada satu air yang terbaik. Kitab Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah air hidup. Sebagaimana air sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, di mana masih banyak manusia menjalani kehidupan dengan mengalami dehidrasi kronik, di mana mereka sangat membutuhkan Tuhan Yesus yang menyediakan air kehidupan yang kekal. Di kitab Wahyu 22 ayat 17b dikatakan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan terakhir, jangan lupa protokol kesehatan 4M, di mana kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik,
menjaga jarak 1-2 meter, dan terakhir jangan lupa yang keempat, meningkatkan imunitas tubuh kita dan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.